Pernah kebayang nggak kalau sakit hati yang paling dalam justru bisa melahirkan sebuah warisan yang mengubah dunia? Nah, di kitab Kejadian, ada satu cerita yang sekilas mungkin kelihatan simpel, tapi ternyata luar biasa banget. Ini tentang rasa sakit seorang wanita dan bagaimana takdir besar justru lahir dari situ. Yuk kita bareng-bareng bedah kisah yang luar biasa ini. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita bakal mulai dari konflik personal antara dua saudari. Lalu kita lihat bagaimana anak-anak menjadi secercah harapan. Terus ada satu titik balik penting dari seorang ibu yang ternyata, wow, jadi cikal bakal lahirnya sebuah bangsa. Dari situ kita telusuri warisan Yehuda, dan yang paling penting, apa pelajaran abadi yang bisa kita ambil dari semua ini? Oke, kita mulai ya. Semua ini akarnya dari satu keluarga yang bisa dibilang cukup rumit, keluarga Yakub. Dan di tengah-tengahnya ada drama emosional yang intens banget antara dua kakak beradik, yaitu Lea dan Rahel. Nah, dari ayat pertama aja, kita langsung dikasih lihat sesuatu yang penting banget. Di situ tertulis, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Coba deh, renungkan. Tuhan melihat, dia memperhatikan situasi manusiawi yang begitu menyakitkan. Dan dia nggak tinggal diam, dia bertindak. Jadi, coba bayangin situasinya. Benar-benar kontras kan? Di satu sisi, ada Rahel. Dia sangat dicintai suaminya, Yakub, tapi dia nggak bisa punya anak. Di sisi lain, ada Lea. Dia bisa punya anak, tapi hatinya justru kosong, merindukan cinta dari suaminya. Inilah dilema yang menyakitkan di pusat keluarga ini. Dua wanita, dua kerinduan yang berbeda. Nah, dari sini ceritanya makin dalam. Fokus kita sekarang pindah ke kelahiran tiga putra pertama Lea. Karena di balik setiap kelahiran ini, ada satu doa dan harapan yang sama yang terus-menerus dia panjatkan. 3 kali Lea melahirkan, dan 3 kali itu juga motivasinya sama. Sebuah harapan yang sangat manusiawi, harapan tunggal yang begitu kuat untuk akhirnya mendapatkan cinta dan penerimaan dari suaminya. Dan ini kelihatan banget dari nama-nama yang dia kasih. Anak pertama Ruben, harapannya, sekarang suamiku pasti akan mencintaiku. Anak kedua, Simeon. Dia merasa, Tuhan mendengar kalau aku tidak dicintai. Dan dengan yang ketiga, Lewi, harapannya makin besar. Dengan 3 anak laki-laki, suamiku pasti akan terikat padaku. Tapi, sayangnya, harapan itu nggak kunjung jadi kenyataan. Disinilah momen krusialnya. Ini adalah puncak emosional, titik balik dari seluruh kisah Lea. Waktu anak keempatnya lahir, ada sesuatu yang berubah secara fundamental di dalam hatinya. Coba deh kita bayangkan posisinya. 3 anak, 3 kali berharap, tapi 3 kali juga kecewa. Pasti rasanya putus asa banget kan? Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang beda kali ini? Dan inilah jawabannya. Satu kalimat yang mengubah segalanya. Dengerin deh perbedaannya. Bukan lagi semoga suamiku mencintaiku, tapi aku akan bersyukur kepada Tuhan. Fokusnya pindah total. Dari apa yang gak dia punya, ke pribadi yang selalu dia miliki. Perubahan hati ini diabadikan selamanya dalam nama anak keempatnya, Yehuda. Namanya secara harfiah berarti pujian. Di momen inilah Lea berhenti. Dia berhenti mengejar validasi dari manusia dan dia memilih untuk memuji Tuhan. Ini adalah momen transformasinya. Oke, dari titik ini mari kita zoom out sedikit. Karena kisah yang tadinya terasa sangat pribadi dan personal ini, ternyata dampaknya, wow, luar biasa besar. Skalanya nasional, bahkan sejarah dunia. Jadi kita harus paham ya anak-anak, yang lahir ini bukan cuma sekedar catatan keluarga. Mereka ini adalah para bapak leluhur, cikal bakal dari 12 suku Israel. Setiap anak nantinya akan menjadi kepala dari suku-suku yang membentuk satu bangsa besar. Dan dari 4 anak pertama Lea ini, ada 2 yang punya takdir super penting. Keturunan Lewi, anak ketiga, mereka ditakdirkan jadi suku para imam yang memimpin urusan spiritual bangsa Israel. Nah, keturunan Yehuda, si anak pujian tadi, dari dialah akan lahir garis keturunan para raja. Sekarang kita fokus lebih dalam lagi ke Yehuda. Ingat kan, anak yang lahir dari momen pujian, bukan permintaan. Garis keturunannya ini bisa dibilang jadi salah satu benang merah terpenting yang menyambungkan seluruh Alkitab. Lihat deh, alur waktunya luar biasa kan? Semua dimulai dari Yehuda.
Sekitar 1000 tahun kemudian, dari sukunya lahir Raja Daud. Dan puncaknya, dari garis keturunan yang sama persis, lahirlah Yesus di Bethlehem. Coba bayangin, satu momen pujian dari seorang ibu yang patah hati, ternyata gaungnya terasa ribuan tahun kemudian, mengubah sejarah selamanya. Oke, setelah kita lihat perjalanannya yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang, jadi apa pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Apa sih pesan abadi dari kisah Lea? Ada beberapa hal penting banget. Pertama, Tuhan itu seringkali berkarya lewat orang-orang yang merasa terpinggirkan. Kedua, nilai diri kita yang sejati itu bukan datang dari pengakuan manusia, tapi dari tujuan yang lebih besar. Ketiga, dan ini mungkin yang paling praktis, mengubah fokus kita dari apa yang kurang ke rasa syukur itu benar-benar bisa mengubah takdir. Dan terakhir, jangan pernah remehkan kisah-kisah kecil karena bisa jadi dampaknya mengubah dunia. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau kita jujur pada diri sendiri, dari mana sih kita sebetulnya mencari rasa syukur dan harga diri kita? Dalam pencarian kita akan penerimaan dan makna, kisah Lea menantang kita untuk mungkin menemukan jawabannya di tempat yang sama sekali berbeda.